Tes. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba' tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para akhwat dan para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemudahan dan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita juga butuh kepada siraman ilmu agar dia menjadi wanita yang salehah, istri yang salehah, ibu yang salehah, dan anak yang salehah. Dan tidak mungkin wanita itu menjadi salehah kecuali apabila dia membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin seorang wanita itu menjadi wanita salehah kecuali apabila dia membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, agar kita menjadi wanita yang salehah, hendaknya bagi kita bersemangat untuk ngaji ilmu agama, agar kita semakin kenal Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Para akhwat dan para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan ngaji bersama tema yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu wanita yang dirindu surga dan neraka. Kita harus sadar bahwa kita di dunia ini cuma sebentar. Tapi sebentarnya kita di dunia ini akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang walau kita di dunia cuma sebentar, tetapi kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Kita bisa berbuat yang terbaik di muka bumi ini untuk kekekalan yang abadi, kenikmatan yang abadi, yaitu di surga nanti. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka Nabi menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Orang mukmin yang paling cerdas yaitu orang yang selalu ingat kematian dan semangat untuk mempersiapkan bekal setelah kematian.
Maka kita harus ingat bahwa hidup kita di dunia ini cuma sebentar. Kita sedang antri menunggu giliran kita, kapan malaikat maut mencabut nyawa kita. Maka jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia, jangan tertipu dengan usia kita, karena di kuburan tidak ada tulisan khusus yang sudah tua. Ya, semua kita pasti akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan itu adalah suatu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berlari, kematian akan mengintai kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampiri kalian, walaupun kalian berlindung di benteng yang paling kokoh. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Kematian. Nabi memerintahkan kita untuk selalu ingat ya kematian. Kenapa? Karena satu, orang kalau ingat akhirat dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha memperbanyak bekal untuk pergi ke kampung akhirat, karena dia merasa bahwa bekalnya masih sedikit. Yang kedua, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian, dia akan segera bertaubat kepada Allah, tidak nunda-nunda. Karena dia sadar kematian akan bisa datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, orang yang selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian, maka ya dia akan qanaah dengan dunia. Tidak ya rakus, tidak ya tertipu, tamak dengan dunia yang fana ini. Dan kalau seorang menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, yang kekal adalah di akhirat, maka dia pasti berharap agar dia mendapatkan kenikmatan di surga nanti. Karena surga adalah kenikmatan yang tiada tara. Nabi SAW menggambarkan tentang kenikmatan di surga, fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga itu tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak pernah ada telinga yang mendengarnya, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. yakni kenikmatan-kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Ya, sehebat apapun kenikmatan di dunia ini, gak ada apa-apanya jika dibandingkan kenikmatan di surga nanti. Nabi SAW pernah menggambarkan, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji. Ya, perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat itu seperti seorang mencelupkan tangannya ke laut, kemudian ya, mencelupkan jarinya ke laut, kemudian dia menariknya. Perhatikan kata Nabi, berapa air yang ya nempel di jarinya.
paling hanya 1 tetes 2 tetes saja. 1 tetes 2 tetes inilah gambaran dunia. Dan hamparan lautan yang begitu luas itulah gambaran kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan setetes 2 tetes, tapi yang dia kejar adalah hamparan lautan yang begitu luas. Dan orang yang bodoh adalah orang yang tertipu dengan setetes 2 tetes, melalaikan ya hamparan lautan yang begitu luas. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para akhwat, para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita tak terkecuali kaum Hawa pasti punya cita-cita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun bagaimana caranya agar kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena surga tidak diraih hanya dengan menghayal, bermimpi, ya, tetapi diraih dengan usaha, doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal sekali, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi surga itu mahal, tidak bisa diraih hanya dengan menghayal, ya, enak-enakan, tapi diraih dengan perjuangan, diraih dengan pengorbanan, usaha, doa. Ya, makanya hendaknya bagi kita untuk mengetahui bagaimana kriteria-kriteria wanita yang dijanjikan surga, agar kita sebagai wanita ya bersemangat untuk mewujudkannya dalam kehidupan ini, sehingga mudah-mudahan ya kelak kita dijadikan wanita penduduk surga. Ada beberapa kriteria wanita yang dirindukan surga. Yang pertama adalah ya teguh dalam keimanan. Teguh dalam keimanan. Dia kuat dalam iman, kuat dalam mempertahankan akidah Islam, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang istri Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Dan sebagai faedah, Asia termasuk wanita calon penduduk surga, ya, termasuk wanita calon penduduk surga itu adalah Asia. Jadi boleh kita mengatakan bahwasanya Asia itu adalah calon penduduk surga, itu boleh, karena memang ada hadisnya yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menetapkan seorang itu dengan surga atau neraka kecuali apabila ada dalil. Kalau ada dalilnya kita katakan, kalau tidak ada dalilnya maka kita tidak boleh memvonis seseorang dengan surga atau neraka. Tapi Asia ada dalilnya. Ya, sebagaimana boleh bagi kita mengatakan Nabi itu di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, karena ada dalilnya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang istri Fir'aun, yaitu Asia, ya, dalam surat At-Tahrim ayat 11. Daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah. Ketika ia mengatakan, "Ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, ya, dekat denganmu, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Asiyah istrinya Fir'aun, dan kita tahu Fir'aun adalah raja yang kafir, raja yang zalim, ya, banyak membunuh. Bahkan dialah raja yang terang-terangan mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rob kalian. Ini raja yang ngaku Tuhan, itu adalah Fir'aun. Sekalipun demikian, tapi lihat Asiyah, istrinya Fir'aun, dia menjadi wanita yang beriman, ya, dia menjadi wanita yang beriman. Dia tidak tertipu dengan gemerlapnya kekayaan, kekuasaan yang dimiliki oleh suaminya. Dia juga tidak takut dengan gertakan prajurit dan kekerasan, kebengisan Fir'aun. Ya, apakah Asiyah berarti aman? Tidak. Dia juga disiksa. Ya, disiksa oleh Fir'aun, disiksa oleh suaminya sendiri. Tapi dia tetap apa? Tegar dalam keimanannya. Dia tegar mempertahankan akidahnya, imannya, agamanya. Dan inilah yang menjadikan dia, ya, menjadi wanita penduduk surga, ketika dia tegar dengan agamanya, tegar dengan imannya. Ya, maka kalau kita ingin menjadi wanita penduduk surga, kita juga demikian, harus kuat, harus tegar, harus kokoh dalam mempertahankan keimanan, mempertahankan akidah, mempertahankan agama, mempertahankan sunnah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Al-mutamassiku bisunnati yawma idin qalqabidi alal jamar." Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman seperti memegang bara api, panas, ya, tapi kita harus kuat, ya. Mungkin ada orang yang memusuhi, ada orang yang nggak suka, ada orang yang melabeli, ya, bilangi macam-macam, wah ini radikal, dibilangin mungkin teroris, dibilangin mungkin Wahabi, dibilangin aliran nyeleneh, ya, dibilangin macam-macam, ya, ninja mungkin. Nggak usah peduli dengan omongan orang, karena yang kita harapkan di dunia ini adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu baca sirah perjalanan wanita-wanita hebat sebelum kita. Lihat Asiyah, lihat Sumayyah. Sumayyah, ibunya siapa? Sumayyah itu sahabat siapa? Ayo Bu. Ibunya Ammar bin Yasir, ya, Ammar bin Yasir. Dia adalah wanita yang pertama mati syahid dalam Islam. Dia masuk Islam di saat awal-awal merkahnya dakwah Islam di kota Mekah, saat masih sedikit sekali yang percaya dengan kenabian Nabi Muhammad.
dan banyak orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sahabat yang masuk Islam. Di antaranya adalah Sumayyah dan suaminya Yasir. Demikian juga anaknya yaitu Ammar bin Yasir. Abu Jahal melihat Sumayyah dan Yasir masuk Islam, ya, nggak terima, menyiksa, ya, menyuruh, memaksa agar dia masuk, ya, kafir lagi, agar dia murtad dari agama Islam, ya. Dan kejamnya Abu Jahal hingga dia menusuk Sumayyah dengan tombak sampai tembus ke farjinya, ya. Tapi apakah itu membuat surut keimanan Sumayyah? Tidak. Dia tetap mempertahankan apa? Islamnya. Dia mempertahankan imannya. Ini wanita-wanita hebat, ya. Mereka tetap teguh, mereka tetap tegar, ya, mereka tetap kokoh. Nah, kita ini belum ada apa-apanya. Paling ngoyo sih, paling diomongi kayak mau ikut tok, ya, diomongi radikal, ya, mungkin teroris, Wahabi, paling mek ngono tok. Oleh karenanya kita kalau membaca sirah orang-orang terdahulu gitu ya, para nabi, para sahabat, sahabiyah, itu ya perlu sekali. Kita perlu ya membaca sirah-sirah nabi, para sahabat, supaya kita ini apa? Tetap kokoh dalam keimanan kita, ya, dan membandingkan bahwa diri kita ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Ya, para sahabat Nabi SAW mereka sabar, ya, sampai ada yang Khabbab ibnul Arat itu sampai disetrika, ya, punggungnya, tetap dia mempertahankan apa? Keimanannya, keislamannya. Ada juga siapa? Para ulama-ulama kita, ada yang sampai dipenjara, dicambuk. Ada seperti Imam Malik itu dicopoti kukunya, tapi tetap mereka apa? Tegar di dalam keimanannya, akidahnya. Ini yang perlu kita apa? Contoh. Yang kedua, di antara kriteria wanita yang dirindu surga adalah semangat beramal saleh. Semangat beramal saleh. Ya, surga itu diraih bukan cuma sekedar dengan mimpi, bukan cuma sekedar dengan angan-angan, tapi diraih dengan usaha. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang dijanjikan untuk kalian dengan sebab amal perbuatan kalian. Jadi amal perbuatan itu adalah sebab masuknya orang ke surga. Apa saja amalan yang menyebabkan kita masuk surga? Banyak, ya, banyak sekali. Yang penting amal soleh itu adalah, ya, setiap amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan hati, baik itu amalan lisan, baik itu amalan anggota badan, ya, dan yang paling penting juga memenuhi syaratnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya supaya amal ibadah diterima oleh Allah? Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba. Tidak dikatakan amal itu amal soleh. Soleh itu artinya baik. Tidak dikatakan amal itu soleh, dikatakan amal soleh kecuali apabila memenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ya, ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan muslimah, ya, muslim perempuan,
wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, dan orang-orang yang rajin beribadah. Qanitin itu baik laki-laki maupun perempuan. Was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang yang jujur baik laki-laki maupun perempuan. Di sini jadi laki perempuan juga, karena memang yang diberi ya kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah itu adalah makhluk manusia dan jin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi kita juga berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Was-sabirina was-sabirat, dan orang-orang yang sabar, baik laki-laki maupun perempuan. Wal khashiina wal khashiat, dan orang-orang yang khusyuk, baik laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang sedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Was-shaimina was-shaimat, dan orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan orang-orang yang menjaga farji mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, dan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Apa kata Allah selanjutnya? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Allah siapkan untuk mereka ampunan, dan Allah siapkan juga untuk mereka ajron adzima, pahala yang sangat besar. Jadi ma'asyiral muslimin, surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 35 ya. Al-Ahzab ayat 35 itu menggambarkan tentang amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan ya, baik itu Islam, iman, baik itu sedekah, baik itu ya jujur, menjaga kehormatan, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan ajron adzima, pahala yang sangat besar, yaitu pahala di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kriteria wanita yang dirindu surga yang kedua adalah mereka ini apa? Semangat untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen untuk menjadi wanita ya penduduk surga, maka hendaknya bagi kita untuk semangat beramal saleh, ya, mempersiapkan bekal kita untuk akhirat, ya, untuk akhirat. Dan itulah tanda orang yang cerdas. Tadi sudah kita sebutkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang siapakah orang yang paling cerdas. Siapa tadi? Orang yang sering mengingat kematian, dan satunya lagi apa? Nah, semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Artinya mempersiapkan bekal yaitu semangat untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita para akhwat ya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum
bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya, yaitu ketenangan. Hidupnya akan bahagia, itu di dunia, dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia, yaitu kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia akan mendapatkan kebahagiaan, hidupnya tenang, dan di akhirat akan mendapatkan surga. Masya Allah, ini balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Taib. Jadi kriteria yang kedua yaitu apa? Bersemangat di dalam beribadah. Tinggal pertanyaannya, bagaimana supaya kita semangat dalam beribadah, Ustadz? Ya, karena sakjane ya pengen semangat, cuma kadang apa? Muales ya. Nah, bagaimana supaya kita menumbuhkan pada diri kita ini semangat untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kiat supaya kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hendaknya kita memupuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Manakala kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasakan manisnya ibadah. Kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya cinta, maka ya, apapun yang Allah cintai, kita akan berusaha untuk melaksanakannya. Allah cinta dengan sholat, ya kita berusaha untuk sholat. Makanya Nabi SAW, beliau itu ya, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau sholat sampai disebutkan di dalam hadis apa? Kakinya sampai bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, engkau kan sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kenapa sampai repot-repot apa? Ya, sholat sampai bengkak kakinya. Kata beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin, wahai Aisyah, untuk menjadi hamba yang bersyukur. Yang kedua, agar kita ya menumbuhkan semangat ibadah, maka hendaknya kita melatih kekhusyuan dalam ibadah. Melatih kekhusyuan dalam ibadah. Nah, ini berat ini. Kadang orang sholat, iya sholat, tapi khusyuk apa enggak? Ini yang berat. Kadang kita ini sholat, ya sholat gerakan itu, tapi pikiran nih, nah ada yang melayang ke ya Shopee, ada yang melayang ke ya mall, ada yang melayang udah merancang liburan, ya ada yang ya merancang kuliner dan lain sebagainya. Makanya latih pada diri kita itu apa? Kekhusyuan. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang ketiga, cara untuk menumbuhkan semangat dalam ibadah adalah mempelajari tuntunan Rasulullah SAW. Mempelajari tuntunan Rasulullah SAW. Ya, cinta kepada Nabi bukan cuma sekedar dengan pengakuan saja. Cinta dengan Nabi itu ditunjukkan dengan apa? Mencontohnya, meneladaninya. Dan tidak mungkin kita bisa mencontoh Nabi kecuali kalau kita mempelajari bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau kita ingin semangat dalam ibadah, hendaknya bagi kita untuk
semangat mempelajari tuntunan Nabi dalam ibadah. Bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi puasa, bagaimana Nabi umroh, haji, sedekah, dan lain sebagainya. Yang keempat, ya, melatih, memaksa diri kita, membiasakan diri kita dengan ibadah kepada Allah SWT. Jadi jiwa ini perlu dilatih. Mungkin awalnya apa? Malas. Ya, maka harus dipaksa dalam kebaikan. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Kata Nabi itu, sesungguhnya ilmu itu dipelajari. Saya nggak bisa cuma ya turut tok terus langsung pinter, itu nggak ada. Jadi harus dengan belajar. Wal hilmu bittahallum, dan kelembutan itu dengan melatih diri untuk lembut. Artinya membiasakan. Ya, mungkin kita awalnya biasanya apa? Kasar, ngamuan, ya, pemana ibu-ibu ya, perlu latih sabar Bu ya. Nah, anaknya mungkin rewel, nakal, ya, apalagi kalau dia memang dari dulunya memang temperamen dan sebagainya. Nah, ini kata Nabi, kelembutan itu caranya dengan bittahallum, membiasakan diri untuk lembut. Artinya perlu pembiasaan, perlu dibiasakan. Bu, binatang saja yang awalnya buas bisa jadi jinak kalau dilatih dan dibiasakan, ya kan? Itu binatang, berarti bisa berubah apa tidak? Bisa, kalau dilatih, kalau dibiasakan. Maka demikian juga kita. Mungkin awalnya itu apa? Repot, ya, awalnya repot. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah akan apa? Ya, akan menjadi nikmat. Kemudian yang berapa? Yang kelima, di antara kiat juga agar kita itu semangat dalam ibadah, ya, yaitu hendaknya kita mencari teman yang rajin ibadah. Mencari teman yang rajin ibadah. Cari teman-teman yang baik. Kenapa? Karena teman itu pengaruhnya luar biasa. Kita itu gampang terpengaruh sama teman. Kalau berteman dengan teman-teman yang baik, insya Allah kita ketularan baik. Kalau berteman dengan orang-orang yang rusak, ya kitanya juga jadi rusak. Maka cari teman-teman yang baik. Ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman, ya. Kemudian yang keenam, hendaknya bagi kita untuk sering ingat akhirat, ingat mati. Seperti dalam hadis tadi, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Ya, hendaknya bagi kalian untuk mengingat sang penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Kematian. Maka hendaknya bagi kita untuk sering mengingat kematian. Karena salah satu manfaat mengingat kematian menjadikan kita apa? Semangat beribadah. Tadi sudah kita sebutkan ada berapa faedah? Kalau kita ingat kematian itu ada 3. 1, semangat beribadah. 2, segera bertaubat. 3, qanaah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tamak terhadap dunia. Baik. Kemudian yang terakhir, berapa yang terakhir? 7 ya? 7, yaitu kita hendaknya banyak berdoa. Berdoa kepada Allah supaya kita diberi semangat, diberi kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah SWT.
Karena nggak ada yang bisa memudahkan kita dalam ibadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, dan itu juga kepada kita semuanya juga ya, doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan agar aku senantiasa beribadah yang baik kepadamu. Jadi doa ini penting ya, karena kita itu lemah. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi hamba-hamba yang lemah. Yang memberi kekuatan kepada kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya yang ke berapa? Yang ketiga ya. Ya, sekarang kita kembali ke kriteria lagi. Ya, kriteria yang pertama teguh dalam keimanan, akidah ya. Yang kedua semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ya, hendaknya kriteria wanita yang dirindu surga adalah ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami, dan menjaga farji. 4 hal ini disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita sholat 5 waktunya, dia menjaga sholat 5 waktunya, dan puasa Ramadan, yang ketiga menjaga farjinya, yang keempat taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Masya Allah. Ini 4 kriteria kalau kita wanita pengen masuk surga. Yang pertama dalam hadis ini adalah sholat 5 waktu, karena ini wajib. Ini kewajiban seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, maka seorang wanita ya jangan lupa untuk menjalankan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalau bisa menambah dengan sholat sunnah juga. Sholat sunnah rawatib, sholat malam, sholat duha. Tapi yang paling penting adalah sholat 5 waktu ini. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ya, maka hati-hati dari meninggalkan sholat. Masih banyak para wanita yang meremehkan masalah sholat ini, ya, padahal ini dosa besar, ya, dosa besar. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa zina, dosa minum khamar, dosa mencuri, ya, naudzubillah min dari. Nah, kriteria yang kedua dari hadis ini adalah wasamat syahroha, puasa Ramadan. Jadi seorang wanita juga harus menjalankan puasa Ramadan selama tidak ada udzur ya. Kalau ada udzur maka diganti pada hari-hari yang lainnya.
baik karena haid atau nifas atau sakit, safar, maka diganti pada hari-hari yang lainnya. Nah, ya, maka kita ingatkan kepada para akhwat, para ummahat yang punya utang, segera untuk apa? Dibayar, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan mendatangi kita. Jadi jangan lupa untuk puasa Ramadan, dan kalau kita punya hutang, ya, segeralah untuk membayar utang puasanya. Yang kriteria yang ketiga adalah wahafidhat farjaha, menjaga farjinya, ya, yakni menjaga farjinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu zina, baik itu LGBT, baik itu onani dan lain sebagainya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga farjinya dari hal-hal yang haram, ya, terutama pada zaman kita sekarang, zaman dimana banyak fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, ya. Maka seorang wanita harus pandai-pandai menjaga farji, ya, menjaga kehormatannya, ya, pada zaman kita sekarang. Karena godaan-godaan pada zaman kita sekarang ini sangatlah dahsyat, ya. Banyak doa kepada Allah dan menghindari segala hal yang bisa menjurus kita kepada fitnah. Yang keempat, kriteria yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Ya, maksudnya taat kepada suami adalah taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak maksiat. Kalau dalam maksiat nggak boleh ditaati, ya. Karena Nabi SAW mengatakan la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah suami itu tidak lepas dari tiga, ibu, ya. Ini perlu diperhatikan, ya. Perintah suami itu tidak lepas dari tiga keadaan. Pertama, perintah suami yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Jadi dia cuma menyampaikan saja, dia cuma menekankan saja. Sejatinya bukan dia yang memerintah. Yang memerintah adalah Allah dan Rasul. Contoh, suami ngingetin supaya kita sholat 5 waktu misalkan. Itu sejatinya cuma apa? Ngingetin aja. Wajib ditaati apa tidak? Wajib. Satu, karena itu perintah Allah dan Rasul. Itu yang nomor satu. Jadi walaupun suami nggak memerintah, memang sebenarnya kita wajib untuk sholat, gitu kan. Ya. Yang kedua, sebagai ketaatan kita kepada suami, karena suami memerintah, menekankan. Kedua, kalau perintah suami bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka tidak boleh untuk ditaati. Tidak boleh untuk ditaati. Contoh, misalkan kalau suami nyuruh copot jilbab, tidak boleh untuk ditaati, karena itu perintah Allah. Ya, jilbab itu perintah Allah SWT. Ketika suami menyuruh untuk mencopot jilbabnya, yani maksudnya di luar loh, ya. Kalau dalam rumah ya nggak apa-apa, ya. Maka ketika dia menyuruh untuk tidak memakai jilbab, berarti dia maksiat. Allah nyuruh berjilbab, kok dia menyuruh untuk tidak berjilbab. Nah, ini berarti melanggar, bertentangan. Yang kita dahulukan adalah, ya, perintah Allah dan Rasul. Ya, setiap perintah siapapun, bukan hanya suami saja, baik itu orang tua, baik itu guru, yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul tidak boleh untuk ditaati. Sebagaimana kata Nabi, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau suami memerintah sesuatu yang nggak ada perintahnya dalam agama, tapi juga nggak ada larangannya, artinya maksiat juga enggak, tapi sesuai dengan ada perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah juga enggak.
Contoh misalkan minta buatin kopi misalkan, ada perintahnya Bu? Nggak ada. Tapi apakah itu maksiat? Enggak juga. Ya, enggak juga. Wajib ditaati? Napa mboten Bu? Taati apa enggak? Ya, suami Dek jaluk kopi Pak, bikinin kopi. Ditaati? Ya, wajib ditaati. Jangan terus gaya dhewe kok Mas, terus gede. Ya, nggak boleh. Ya, harus ditaati karena itu bukan maksiat. Jadi patokannya apa? Patokannya selama perintah suami bukan maksiat, wajib untuk ditaati. Kalau maksiat, nah itu baru nggak boleh ditaati. Karena hak suami itu sangat besar. Hak suami itu sangat besar. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, haqquz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hak seorang suami terhadap istri, andaikan suami punya luka, borok, kemudian dijilat oleh istri, istri belum menunaikan hak suami. Menunjukkan betapa besarnya haknya seorang suami ya. Sampai digambarkan oleh Nabi, andai saja, ini cuma seandainya loh ya, bukan beneran Bu ya. Ya kok suami ini kongkon jilat apa nih boroi suami, enggak ya, tapi maksudnya itu gambaran. Pasti semuanya orang jijik ya kalau suruh apa jilat borok itu. Tapi seandainya ada yang mau, itu belum menunaikan haknya suami. Ya, kenapa? Karena besarnya haknya suami. Ya, selanjutnya, jadi ada 4 kriteria. Ya, 1 sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menjaga farji, dan 4 taat kepada suami. Ya, itu termasuk kriteria wanita yang dirindu surga. Taib. Yang keempat di antara kriteria wanita yang dirindu surga adalah dia peduli dan sayang ya ketika mendidik anak-anaknya. Ya. Dia sayang, dia lembut, ya, sabar, telaten ketika mendidik anaknya. Suatu saat disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kedua putrinya. Jadi ada seorang ibu bersama 2 putrinya datang ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di rumahnya Aisyah. Ya. Apa maksud kedatangannya? Maksud kedatangannya adalah meminta sesuatu. Karena gak ada yang dimakan. Udah beberapa lamanya dia tidak makan. Dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah ya nyari-nyari di rumah, di dapur, nggak ada yang mau dikasihkan, kecuali hanya sebutir kurma. Cuma sebutir kurma tok. Ya, akhirnya kurma tersebut dikasihkan. Bayangkan ini ya. Ini di rumah manusia terbaik. Ya, siapa itu? Rasulullah SAW. Gak ada makanan yang mau dikasihkan kecuali hanya kurma. Masya Allah. Ini rumahnya Rasulullah SAW. Makanya pernah Aisyah juga mengatakan, kita ini berbulan-bulan lamanya dapur kami gak pernah ya mengeluarkan asap. Maksudnya apa? Kono yang dimasak.
Itu rumahnya Rasulullah. Kita ini Masya Allah, makanya harus banyak bersyukur Bu ya. Sampean dapur Masya Allah, Indomie stoknya akeh, ya, beras ada, ya, mirip-mirip Indomaret, ya. Alhamdulillah. Nah ini rumahnya Rasulullah SAW. Bayangkan ketika ada pengemis datang nyari apa yang mau dikasih, ternyata nggak ada kecuali hanya sebutir kurma. Akhirnya diberikan kepada ibu tadi. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Karena cuma sebutir kurma, sedangkan dia bertiga, dia sama dua putrinya. Ya, di sini terlihat kasih sayang seorang ibu. Apa yang dia lakukan? Dia belah jadi dua. Kurmanya tadi dibelah jadi dua Bu, terus dibagi kepada kedua putrinya. Terus dia bagaimana? Ya, dianya nggak makan Bu. Dia rela berkorban untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Masya Allah. Inilah seorang ibu itu begitu. Dia rela berkorban untuk anaknya. Dia rela lapar, sing penting anaknya bisa makan. Ya, Masya Allah. Setelah kejadian itu Rasulullah datang, diceritakan sama Aisyah, tadi ada orang yang kesini, kita nggak punya apa-apa, hanya sebutir kurma, saya kasihkan. Apa yang terjadi wahai Rasulullah? Dia ya bagi kurmanya itu jadi dua, dia berikan kepada kedua putrinya, dia sendiri nggak makan. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, manubtuliya minal banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kana lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan, ya, lalu dia tetap berbuat baik kepada anak-anaknya, dia sayang, peduli dengan anak-anaknya, maka anak-anaknya tersebut akan menjadi tabir, penghalang bagi orang tuanya dari siksa neraka. Dengan sebab apa? Kesabaran orang tua dalam mendidik anaknya, ya, ketelatenan orang tua dalam mendidik anaknya. Makanya di sini dapat kita ambil faedah penting bahwa orang tua harus sabar, telaten dalam mendidik anak-anaknya, terutama kalau anak perempuan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la taqrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahhazat. Jangan kalian benci anak perempuan. Kalau benci anak perempuan itu sama seperti orang jahiliyah dulu ya. Rasulullah melarang kita benci sama anak perempuan. Karena anak perempuan itu mu'nisat, menyenangkan, ghaliyat, berharga, mujahhazat. Mujahhazat itu cepat kawin nih. Wedok lah cepat kawin nih sampeyan. Ya. Timbangannya sing lanang maksudnya. Ya, makanya kalau punya anak laki, punya anak perempuannya umur 17 wis rapi. Sing lanang masih 30 guru rapi. Ya. Duluan yang perempuan, itu maksudnya mujahazat, cepat apa? Ya, nikahnya. Jadi intinya di antara ciri wanita ya penghuni surga adalah apa? Sabar, sayang terhadap anak-anaknya, ya. Karena anak ini adalah anugerah. Anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu investasi yang berharga bagi orang tua. Ya. Kalau kita punya anak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu investasi yang berharga bagi kita. Kalau kita didik dan dia menjadi anak yang saleh, yang salehah, kelak kalau kita sudah mati, dialah yang akan mentransfer pahala untuk kita. Ketika dia mendoakan kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni ya saya dan ampuni kedua orang tua. Itu walaupun nanti kita sudah meninggal, nyampe Bu.
kepada orang tuanya. Ya, sebagaimana kata Nabi, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia itu telah meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad disebutkan, Inna Allaha la yarfa'u darajatal abdi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Fayaqul Rabbi anna li hada. Jadi ada orang yang mendapatkan kedudukan di surga yang sangat tinggi. Sampai orang ini heran. Ya Allah, dari mana ini? Perasaan amal saya biasa aja, kok saya dapat apa? Ya, kedudukan di surga yang begitu tinggi. Apa jawabannya? Ya, kata Allah SWT, hada waladuka yastaghfirulaka. Ini adalah karena anakmu yang senantiasa mendoakan, yang senantiasa ya memintakan ampunan untuk kamu. Jadi doa-doa anak kita, nah ini nanti akan bisa memberi syafaat bagi kita, ya, menjadi penyebab bagi kita untuk berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama seorang ibu, ya. Seorang ibu itu paling banyak berinteraksi dengan anak. Ya, makanya peran seorang ibu dalam mendidik anak itu sangat besar. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syi'ban tibal a'raqi. Ya. Ibu itu adalah madrasah. Jika kamu mempersiapkannya, engkau akan mempersiapkan generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh. Dan Nabi juga pernah mengatakan, nikman nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Quraisy. Ahnahunna, ya, yaitu yang penyayang dengan anaknya dan penyayang kepada suaminya. Jadi sebaik-baik wanita yang dipuji oleh Nabi itu adalah yang memiliki 2 kriteria tadi. Dia sayang kepada kepada suaminya, dan dia sayang kepada anaknya, ya. Jadi hendaknya kita peduli dengan anak-anak kita, sayang, sabar sama anak, ya. Namanya anak kadang-kadang apa? Bandel, kadang ya ngeselin, ya. Tapi tanamkan pada diri kita, ya, hadirkan dalam hati kita, ya, siapa tahu salah satu di antara mereka yang kelak akan menggandeng tangan kita menuju surga, ya, gitu, ya. Mudah-mudahan salah seorang di antara mereka kelak yang akan menggandeng, yang memberi syafaat kita nanti di surga, ya. Nah, jadi kita harus sayang. Jangan, nah ini ibu-ibu jangan ngamuan karo anak. Ya, ada buku judulnya bagus, itu judulnya, Ibu Galak Kasihan Anak. Nah, Ibu Galak Kasihan Anak, dibaca itu, terutama yang galak-galak, ya. Ya. Baik. Yang kelima, di antara kriteria wanita yang dirindu surga adalah sabar menerima penyakit yang Allah takdirkan kepadanya. Namanya hidup, pasti akan ada apa? Ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang diuji dengan penyakit, kadang diuji dengan ekonomi, kadang diuji dengan keluarga. Ujian orang beda-beda, ya. Nah, salah satu, ya, ciri wanita yang dirindu surga adalah ketika dia sabar, ya, sabar ketika menghadapi apa? Ujian, ya, penyakit yang Allah berikan kepadanya. Pernah disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas,
Dia mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Atha, wanita penghuni surga. Ya, pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, wahai Nabi, aku menderita penyakit ayan. Ngerti Bu ya, penyakit ayan ya? Nah itu penyakit ayan itu nggak ngeri ya. Kalau udah kumat, udah kayak kesurupan aja itu. Ya. Apabila penyakit itu kumat, aku nggak sadar wahai Rasulullah sampai terbuka auratku. Maka tolong doakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan aku dari penyakit ini. Kata Nabi apa? Apabila kamu sabar, kamu akan dapat surga. Ya, apabila enggak, saya akan doakan kamu. Milih mana? Milih sabar dapat surga, atau saya akan doakan. Dan doanya Rasulullah mustajab. Insya Allah apa? Sembuh insya Allah. Ya, milih mana? Ya, wanita tersebut dia milih apa? Surga. Baiklah wahai Rasulullah, aku milih untuk bersabar biar dapat surga. Tapi wahai Rasul, tolong doakan aku ketika aku kumat supaya tidak tersingkap auratku. Karena namanya orang kalau penyakit ayan itu kan kadang udah kayak orang kesurupan ya. Nah, dia yang dia khawatirkan apa? Auratnya. Masya Allah ya. Ini juga menunjukkan kepada kita ya, bagaimana para wanita-wanita dahulu sangat-sangat menjaga auratnya, sampai dalam kondisi gak sadar itu tetap yang dikhawatirkan adalah apa? Aurat. Padahal seandainya misalkan tersingkap ketika dia tidak sadar tersebut, dosa apa tidak? Nggak dosa, karena itu tidak sengaja gitu. Tapi begitulah ya, rasa malunya mereka, rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang menarik di sini adalah tadi Rasulullah mengatakan in sabarti falakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu akan mendapatkan apa? Surga. Berarti salah satu ciri wanita yang dirindu surga adalah apa? Sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah. Sabar itu ada berapa macam? Sabar itu ada 3 macam. 1, sabar sabar menjalankan perintah Allah. 2, sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar menghadapi ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Sabar ketika menghadapi apa? Ujian. Yang namanya orang, terutama kita ya, termasuk dalam rumah tangga, ya pasti akan mendapatkan ujian. Dan ujian orang beda-beda. Ya, makanya nggak usah iri-iri sama yang lain. Nggak usah iri sama temennya, nggak usah iri sama tetangganya. Karena kita nggak pernah tahu ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Kadang mungkin ada orang itu kaya, tapi dia diuji apa? Sakit. Ya, ada orang mungkin lancar rizkinya, tapi keluarganya nggak harmonis. Ada yang harmonis, tapi kere. Ya kan macam-macam maksudnya. Jadi maksudnya ujian itu beda-beda. Maka kita nggak usah saling iri, ya, karena kita nggak pernah tahu ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, sabar kalau kita mendapatkan ujian. Makanya 2 kunci kebahagiaan yang harus dimiliki seorang itu 2. 1, syukur. 2, sabar. Syukur kalau dapat nikmat, sabar kalau dapat musibah. Sampean kalau punya 2 ini, syukur dan sabar, insya Allah hidupnya apa?
ya hidupnya bahagia. Tapi kalau nggak syukur, ya, atau nggak sabar, hidupnya akan gundah. Ya, nah, maka miliki dua ini, selalu bersyukur dan selalu bersabar. Baik, yang ke berapa sekarang? 6, wes ngantuk wes. Iki wis mulai, ya, mulai awan nih. Nah, yang keenam, ya, di antara ciri wanita yang dirindu surga adalah tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain, baik tetangganya, temannya, keluarganya, ya, atau siapapun. Jangan suka menyakiti orang lain, baik menyakiti dengan lisan. Nah, ini yang paling banyak nih ibu-ibu, nyakiti dengan lisan. Mungkin nggak nonjok, tapi omongannya pedes, kalah lombok 10, ya. Nah, yang kedua adalah menyakiti dengan tangan, ya, mungkin ngambil harta orang, atau yang paling banyak dosanya juga dosa tangan sekarang, bikin status sindiran, nak WA, ya, nyindir, bikin status di WA, di Facebook, nah, tukaran karo koncone, ya, bikin status. Nah, ini hati-hati. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada fulanah, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa, dia rajin sodakoh, dia rajin, ya, melakukan amal-amal ibadah. Tapi wahai Rasulullah, dia itu suka menyakiti tetangganya. Maksudnya dengan lisannya, kalau ngomong nyelekit wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Gak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Terus ditanya lagi, wahai Rasulullah, ada fulana, dia sholat wajib saja, sodakoh ya biasa aja, nggak mahal-mahal banget, nggak banyak, tapi dia nggak pernah menyakiti orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, hiya min ahlil jannah, dia termasuk wanita penduduk surga. Kenapa yang pertama kok masuk neraka, yang kedua masuk surga? Karena yang pertama dia hanya baik sama Allah, tapi nggak baik sama manusia. Makanya, Bu, tolong diperhatikan. Kita di dalam beragama ini harus seimbang. Kita harus baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, ya, sholat, puasa, sedekah. Sama yang kedua, yaitu harus juga baik sama manusia. Akhlak kita sama orang juga harus baik. Jangan sampai kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi akhlaknya sama orang apa? Gak baik. Ya, seperti tadi omongannya apa? Ya, pedas, nyelekit. Hati-hati. Ini salah satu penyebab masuk neraka. Ya, maka harus baik sama orang, akhlaknya harus baik. Akhlak yang baik itu terkumpul pada 3 hal. Ya, akhlak yang baik kepada orang itu terkumpul pada 3 hal. Kalau 3 hal ini ada, berarti sampean akhlaknya baik. Tapi kalau nggak ada, nah berarti ono sing nggak tepak berarti. Yang pertama, badlun nada, suka bantu orang, suka membahagiakan orang lain. Ya, baik dengan harta kita, baik dengan tenaga kita, baik dengan ilmu kita, baik dengan apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa untuk membuat orang lain bahagia, itu termasuk akhlak yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik sama orang lain. Yang kedua adalah tarkul adza, tidak menyakiti orang lain. Seperti dalam hadis tadi ya, baik menyakiti dengan lisan ataupun dengan tangan. Ini yang paling banyak berbuat zalim itu dua. Satu lisan, dua tangan. Termasuk tangan tadi, dosa tangan apa? Bikin status-status yang nyindir, menyakitkan. Nah, ini wakai saiki, mama be ngamuk lewat status saiki. Ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah watalaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Maksudnya kalau ketemu sama temennya, ya akhwat sama akhwat misalkan, ya ketemu itu apa? Salam, nyapa, jabat tangan, senyum, ramah. Nah gitu. Jangan judes ketemu orang, ya. Nah, itu. Tabassumu kali ahi kalaka sedekah. Kata Nabi, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Enak sampean. Ya. Sedekah ya karo senyum ngono ya. Kate duwe es. Nah. Baik. Tapi ingat ya, senyumnya kepada sesama. Maksudnya sesama wanita. Ojo karo bojone wong. Ya. Enggak rame kok. Nah. Baik. Kemudian udah, kita pindah ke yang kedua aja. Nah waktunya udah mau habis, yaitu wanita yang terancam apa? Neraka. Ya, intinya tadi beberapa kriteria ya penduduk surga, wanita yang dirindu surga. Ada berapa berarti? Hah? 6 apa 7? Yes, saya sebutkan tapi nggak usah panjang-panjang aja ya. Sebenarnya ada 10 sebenarnya. Tapi ya udah saya sampaikan tapi nggak usah panjang-panjang. Yang ketujuh, selalu mencari keridhaan suami. Sebagaimana dalam hadis, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penduduk surga? Al-waludul wadud, yaitu wanita yang subur. Subur itu maksudnya calon dia banyak anaknya. Nah makanya Bu, targetkan banyak anak ya, minimal 11 lah ya, biar punya timnas. Nah karena Nabi SAW pernah nyampaikan ya, tazawwajul wadud dan walud, nikailah wanita yang subur dan penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena saya berlomba-lomba memperbanyak apa? Pengikut ya. Taib. Kata Nabi, al-walud yaitu wanita yang banyak anaknya, al-wadud dan penyayang, penyayang terutama sama suaminya, anaknya, allati idza dzulimat hiya au dzalamat, ya, yang dia tatkala salah atau didolimi sama suaminya, yakni dia yang salah atau suaminya yang salah. Qalat, dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadik la adzuqu ghamdan hatta tadu. Ini tanganku berada di tanganmu, aku nggak akan bisa memejamkan mataku hingga kamu ridho kepadaku. Maksudnya pokoknya istri itu apa? Istriku ngalahan. Saiki enggak kualik suami sing kudu ngalahan ya. Pokoknya mak-mak kudu menang ya. Kau oleh salah. Nah, ini harusnya apa? Kalau kita melihat hadis ini, harusnya yang ngalahan itu adalah ya istri, biar dapat hadis ini. Dia salah atau suaminya yang salah, ya, dia mengatakan ini tanganku mas, di tanganmu. Maksudnya dia pegang tangannya. Saya nggak mau lepaskan tangan ini sampai sampean apa? Ya ridho sama saya. Mungkin ngambek dia kan.
ya, ngambek, meneng ae. Nah, pegang tangannya, ya. Nah, baik. Yang kedelapan juga adalah di antara ya, yaitu penyayang. Ya, kriteria penduduk surga itu adalah penyayang. Bahkan penyayang kepada binatang, ya. Ya, termasuk kepada binatang. Rasulullah SAW pernah mengabarkan ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel yang dimasukkan oleh Allah ke surga, diampuni dosa-dosanya. Gara-gara apa? Gara-gara ngasih minuman kepada anjing yang kehausan. Artinya dia punya kasih sayang. Dia punya kasih sayang walaupun kepada binatang. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penyayang. Bukan hanya kepada manusia saja, kepada binatang pun. Lah kalau kepada binatang saja kita dianjurkan untuk sayang, apalagi sama manusia. Jangan sampai sampean sayang sama binatang, sama kucing sayang, tapi karo bojo tukaran ae. Ya, nah ini berarti kebalik. Ya, kebalik. Jadi harus punya sifat penyayang, ya, harus punya sifat penyayang. Baik, kita pindah kepada kriteria wanita yang diancam neraka. Ya, ini penting karena Nabi SAW pernah mengatakan, ittala'tu fil jannah fa idza aktsaru ahliha al-fuqara. Aku pernah diperlihatkan oleh surga, dan ternyata kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang fakir, kere. Dan ra'aitun nar, aku diperlihatkan oleh neraka, fa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Ya, maka kita kalau tadi baca kriteria surga, nikmatnya surga, itu pengen. Tapi seorang mukmin itu jangan cuma surga saja, tapi dia juga harus khawatir, takut kalau terjerumus kepada neraka. Sehingga kita bukan hanya kepada cinta, tapi juga harus takut. Bukan hanya berharap, tapi harus disertai dengan takut. Ya, ada beberapa kriteria wanita yang diancam neraka yang perlu kita waspadai. Ya, ini salah satu metode di dalam Al-Quran itu, ya, tidak hanya membahas tentang surga saja. Selalu setelah bahas surga dibahas tentang neraka. Supaya apa? Kalau surga toh akhirnya orang itu gampangkan. Ya, dia akhirnya kemudian terlena. Tapi kalau kemudian neraka saja, itu juga akan menyebabkan dia frustasi. Ya, maka harus digabungkan antara surga dengan neraka, supaya surga membuat dia semangat untuk beramal soleh, neraka membuat dia takut dari, ya, amal-amal yang menjerumuskan dia kepada neraka. Satu kriteria wanita yang diancam neraka adalah, ya, banyak ngeluh dan mengingkari kebaikan suami. Nah, wis ngerti, ya. Nah, uritun nar fa idza aksaru ahliha minan nisa. Kata Nabi, aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Yakfurna, ya, mereka itu kufur. Terus ditanyakan oleh para wanita, ayakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, enggak. Yakfurnal ashir, mereka kufur terhadap kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau seandainya kamu wahai suami, ya, berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka setahun, summa ra'at minka syai'an, lalu dia melihat kekuranganmu, kesalahanmu satu aja, qalat ma ra'aita minka khairan qattu, dia akan mengatakan,
kamu nggak ada baiknya sama sekali. Segampang itu ya, segampang itu. Artinya apa? Ya, perempuan itu kadang lupa terhadap jasa dan kebaikan apa? Suami. Suami ini ya berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat, ya, untuk berbuat baik kepada istrinya, ya. Suatu saat ada kesalahan, ada kekurangan, dia ngomongnya apa? Ya, sampean kono api mas, ya, sampean gak sayang karo aku blas, ono blas ya, gak sayang blas karo aku nah ini, iya gak sayang anak ya selimon gak sayang, nah, jadi kadang seperti itu, kita ini kurang bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan suami, ya. Terus dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan li anna kunna tuksirna syaka wa takfurnal ashir, karena kalian banyak mengeluh dan kufur terhadap kebaikan suami, banyak ngeluh. Lagi lihat aja mak-mak kalau sudah kumpul di warung, ngerumpine ngeluh, kabeh munda naik, ya, uang belanja enggak naik, ngomel dewe, ngeluh. Nah, tuh yang pertama. Yang kedua, di antara ciri wanita yang diancam neraka adalah berpakaian tapi telanjang. Maksudnya berpakaian tapi telanjang adalah berpakaian tapi sejatinya tidak menutupi auratnya. Ya, mungkin pakaiannya tipis banget, tembus pandang atau ketat, ya, sehingga menampakkan lekuk tubuhnya, ya, atau memang juga tidak menutup aurat. Ya, sekarang banyak juga yang nggak pakai jilbab, ya, pakai rok mini. Nah, ini termasuk terancam dengan neraka. Kata Nabi, sinfani min ahlin nar, dua kelompok termasuk penduduk neraka. Lam arahuma, aku tidak pernah melihat keduanya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, orang-orang yang pakai cambuk memukuli manusia. Ini maksudnya orang pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim, yang memukuli, menganiaya rakyatnya. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat. Ini yang menjadi pembahasan, yaitu wanita-wanita yang telanjang, berpakaian tapi telanjang. Apa berpakaian tapi telanjang tadi? Yaitu berpakaian tapi sejatinya tidak menutup aurat, ya. Mungkin karena tadi ketat atau tembus pandang dan sebagainya. Yang ketiga, ya, termasuk ciri wanita yang diancam neraka, kriteria wanita yang diancam neraka adalah gak sabar ketika ada musibah sehingga dia meratapi mayit, ya. Kata Nabi SAW, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'in min jarab. Wanita yang meratapi mayit dan dia tidak bertobat sebelum matinya, maka akan dipakaikan kepadanya baju dari kudis dan baju dari ter itu sih biasa dipakai untuk bikin jalan tol itu, yang hitam itu, panas. Nah itu, ya, ini ancaman bagi siapa? Wanita yang niyahah. Niyahah itu artinya meratapi mayit. Meratapi mayit itu maksudnya bagaimana? Ya, nangis sampai histeris, jerit-jerit. Kalau sekedar meneteskan air mata, nangis ketika ada yang meninggal dunia, mungkin orang tua kita atau suami kita, anak kita, wajar. Rasulullah juga pernah nangis dan meneteskan air mata. Sedih itu wajar. Tapi yang nggak boleh adalah melampaui batas.
sampai gulung-gulung, ya, sampai mengurai rambut, sampai namper-namper pipi misalkan. Nah, ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan karena itu termasuk apa? Niyahah, termasuk dosa besar. Yang keempat, ciri wanita yang diancam neraka. Nah, ini nggak sayang kepada binatang, suka nyiksa binatang. Nah, ini berarti dia nggak punya rasa kasih sayang. Sebagaimana dalam hadis, udzibat imro'atun fi hirrotin, ada seorang wanita yang disiksa gara-gara apa? Kucing. Ya, sajanatha hatta matat fadahalat fiha nar. Dia memenjara kucing, dikurung kucingnya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai mati. Maka akhirnya dia masuk apa? Neraka dengan sebab itu. Ya. Jadi hendaknya bagi wanita punya apa? Sifat penyayang. Nggak boleh apa? Nyiksa binatang, apalagi kucing ya. Kucing ini sering ke rumah nih, ya, sering ke rumah. Tapi sayangnya sering diusir, gitu. Sakno kucingnya. Paling dia jaluk sisa-sisa sebenarnya, ya. Tapi kadang dilempar, ya, kadang diusir, kadang disiram banyu panas, ya. Nah, padahal yang dia cari cuman apa? Ya, makan sedikit, kita kasih sisa-sisa makanan kita juga mau dia, ya. Masya Allah, ya. Jadi hati-hati. Boleh orang itu punya memelihara binatang, boleh, nggak apa-apa, ya. Melihara kucing, melihara burung, boleh, asalkan dikasih apa? Makan. Tapi kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mendingan nggak usah memelihara. Ya, ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita juga. Kadang anak-anak itu seneng itu karo burung, kucing atau ikan, tapi nggak iso ngerawat. Kalau bisa ngerawat nggak apa-apa, ya bagus, ya, untuk mengajarkan kasih sayang kepada anak-anak. Tapi kalau nggak bisa, daripada nanti kita masuk dalam hadis ini, masuk neraka gara-gara kucing, ya mendingan nggak usah. Yang kelima, nah ini juga banyak yang menyebabkan wanita masuk neraka, yaitu apa? Suka ngegosip, nah, hibah, namimah, ya, ngomongin orang, ya, suka infotainment, ya, setiap orang lewat jadi omongan, ya. Pernah Rasulullah SAW melewati kuburan, terus mengatakan, dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Satu, karena dia tidak menjaga kebersihan ketika kencing. Jadi kalau kencing nggak cebok atau nyiprat ke bajunya, badannya. Yang kedua, karena suka namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Ya, termasuk infotainment Bu, ya. Acara-acara infotainment tuh. Cilet tahu boy gue, ya. Nah, yo jangan, nggak usah lihat-lihat acara infotainment gitu. Ya. Nggak boleh. Kadang kita itu lucu. Untuk acara artis, selebriti, ngerti banget, kepo banget. Tapi kita nggak ngerti tentang kehidupan wanita-wanita salaf. Ya, ditanya tentang istri-istri Nabi, nggak ngerti. Ya, ditanya Sumayyah tadi aja, si Cito sih jawabmu. Ya, nah artinya hendaknya bagi kita ini apa? Lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, tinggalkan hal-hal yang tidak ada apa? Manfaatnya. Termasuk yang nggak ada manfaatnya tadi,
acara-acara infotainment, ngegosip, ya. Nah ini kalau ketemu ya biasanya bahasnya ghibah, ya, aib saudara kita, ya, nggak boleh, ya. Apalagi yang digosipin kadang ustadz bisa, ustadz, wah ada ustadz ini buka cabang lagi, digosipin, ya, gak mari-mari, ya. Nah, angelis. Taib, yang terakhir di antara ciri wanita yang diancam neraka adalah tadi menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga. Tadi sudah kita sampaikan ya, sebuah hadis dari Nabi SAW ketika beliau ditanya, ada seorang wanita rajin sholat, bukan sholat wajib tok loh, sholat sunnah, sholat malam dia kerjakan. Rajin puasa, bukan puasa Ramadan tok, puasa ya sunnah juga. Tapi sayang dia suka menyakiti tetangganya. Kata Nabi apa? Gak ada baiknya wanita itu dia di neraka, ya. Hati-hati nyakiti tetangga. Hendaknya bagi kita untuk menghormati dan memuliakan tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, kita harus baik sama tetangga. Ya, tadi berbuat baik itu, akhlak yang baik itu dengan 3 hal. Apa aja tadi? 1, berbuat baik, ya, atau membahagiakan apa? Orang lain. 2, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri apa? Ono lampu nih tapi ya, yaitu kalau ketemu apa? Ramah, senyum, ya. Nah itu. Demikian juga sama tetangga juga demikian. Kita berbuat baik sama tetangga kita, jangan menyakiti tetangga kita. Kalau ketemu kita apa? Sapa, ramah, ya, salam, ya, dan lain sebagainya. Demikian ibu-ibu yang bisa kita sampaikan tentang kriteria wanita yang dirindu surga dan diancam apa? Neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada pagi ini, pagi yang berbarokah ini, hari Jumat, ya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Kalau itu ciri penduduk surga, ya berarti kita berusaha untuk mewujudkannya. Kalau itu ciri wanita yang diancam neraka, kita berusaha untuk meninggalkannya. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, gak usah baper. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk menyakiti hati, tapi ini untuk nasihat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.